Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan kami channel YouTube Sadat Tunggal 99. Kali ini saya akan menceritakan tentang bahaya dan resikonya kita bermain dengan jin atau pesugihan. Saya ingat cerita bapak saya dulu, menjadi sebuah pelajaran saya. Pada waktu itu bapak saya cerita, ada di dalam sebuah kehidupan, ada seorang suami istri mempunyai anak satu wanita. Istrinya berjual warung sembako dan suaminya menjadi tukang becak. Dagangnya sepi, selalu rugi, dan suaminya pendapatannya pun minim, sehingga mereka selalu dalam kesulitan ekonomi. Dan singkat cerita, si ibu tersebut meninggal dunia, dan di dalam keadaan ekonomi pailit, penderitaan mendera, ditambah suaminya meninggal. Akhirnya semakin terpuruklah ekonomi si ibu tersebut, sehingga dia berpikir, saya tidak mau hidup susah, saya harus menjadi orang kaya dan banyak harta. Tanpa berpikir panjang, si ibu itu mencari pesugihan-pesugihan, sehingga dia menemukan tempat pesugihan tersebut. Nah, setelah ketemu tempat tersebut, si ibu ketemu kuncen tersebut. Ditanya, ibu datang kemari mau apa? Jawab si ibu, saya ingin menjadi orang kaya dan banyak harta. Apakah ibu sudah siap menerima konsekuensinya dari perbuatan ini, ibu? Si ibu bilang, saya siap. Apapun resikonya saya terima. Kalau memang demikian, ibu siap, apakah ibu sudah siapkan alat-alat pesugihan tersebut? Kalau belum, ibu pulang dulu, siapkan alat-alat pesugihan tersebut. Lalu tanya si ibu itu kepada si kuncen, apa persyaratannya, Pak? Persyaratannya ibu harus siapkan ayam cemani yang serba hitam. Kalau memang ibu itu ada, ibu bawa lagi kemari. Oh siap, Pak, nanti akan saya bawa persyaratan tersebut. Singkat cerita, si ibu itu pulang, lalu dia mencari ayam cemani dan dapatlah ayam tersebut. Setelah dapat ayam tersebut, dia kembali lagi ke tempat pesugihan tersebut. Ketemulah dia dengan kuncen tersebut. Pak, saya sudah siapkan persyaratannya, saya sudah bawa ayam cemani. Oh siap, Bu. Sebelum ada acara ritual, di sini akan saya kasih tahu resiko-resikonya yang akan ibu hadapi nanti. Siap, Pak. Setelah ibu pulang dari pesugihan tersebut, nanti ibu siapkan tumbal khususnya anak perawan. Tidak boleh tidak, itu harus ada anak perawan. Kalau enggak, ini enggak akan jadi
ritual tersebut. Lalu si ibu bilang, saya siap Pak. Oke, kalau ibu siap, kita potong ayam tersebut. Nah, setelah dipotong, darahnya ibu buat mandi dan buat minum ibu di saat ritual ini. Nah, terjadilah pemotongan ayam tersebut dan si ibu tersebut mandi dengan darah ayam tersebut. Selesai ritual, si ibu minta izin pulang. Pak, apakah sudah ritualnya selesai? Sudah. Tapi ibu siapkan ya, setiap malam Jumat Kliwon, ibu siapkan ritual itu setahun sekali atau tumbal setahun sekali. Oke, siap. Pulanglah si ibu. Singkat cerita kembali, ibu buka dagangannya dan di situ mulai dagangnya mulai maju, mulai rame dan membutuhkan karyawan. Dia mencari karyawan khususnya perempuan yang masih perawan. Nah, tiba-tiba dapatlah karyawan tersebut. Nah, karena sudah waktunya saat tumbal tiba, jam kerja karyawan pulang dari tempat dagang si ibu itu, dan setelah pulang di perjalanan karyawan tersebut meninggal tertabak truk. Badannya hancur terlindas truk. Nah, dengar cerita tersebut, si ibu itu tidak terharu. Bahkan dalam hati kecilnya merasa sudah membayar tumbal. Dan setelah tumbal tersebut terbayar, maka usahanya maju dan maju, semakin maju. Dan kembali, waktu yang telah ditentukan setahun sekali pasti minta tumbal. Datanglah jin membisiki dia, Bu, sudah saatnya ibu membayar tumbal. Jawab si ibu, siap. Dan setelah siap, karyawannya kembali jadi korban, meninggal mendadak. Dan di situ ditambah lagi kekayaan si ibu tersebut, sampai usahanya maju, di mana-mana punya usaha. Semakin maju semakin pesat usahanya. Tahun demi tahun datang kembali minta tumbal si makhluk tersebut. Akhirnya disanggupi kembali. Akhirnya karyawannya kan sudah meninggal semua yang perawan. Akhirnya berpikir, iya, saya ingat, saya punya tetangga yang sudah saya baiki itu ada anak perawan, maka dia aja saya jadikan tumbal. Akhirnya dijadikan tumbal anak tetangganya tersebut. Dan singkat cerita, yang ditumbalkan tersebut ternyata bukan perawan. Datanglah bisikan tadi, hai Bu, yang ibu tumbalkan itu bukan anak perawan, sudah tidak perawan lagi, maka ibu harus memberikan tumbal yang perawan kembali. Kalau ibu tidak memberikan perawan tersebut, maka ibu akan menanggung resikonya besar. Akhirnya dia panik. Begitu dia panik, dia datangilah tempat pesugihan tersebut. Ketemulah Kuncen. Di lain cerita, pas malam tiba-tiba rumahnya disatroni rampok. Digasaklah harta-harta si ibu tersebut,
karena di rumah itu hanya anaknya saja yang perempuan, akhirnya anak itu terbangun karena ada rampok. Si perampok panik dan diambillah tangan perempuan, dipegang lehernya, dipotonglah anaknya si ibu tersebut yang perawan tersebut. Meninggallah bersimpah darah. Nah, singkat cerita kembali, si ibu selesai curhat kepada konsen tersebut, si ibu pulang. Di dalam hatinya tidak ada kenyamanan, tidak ada ketenangan, selalu gundah gelisah. Ada apakah hati saya gelisah, kata si ibu. Pikiran saya nggak tenang. Jangan-jangan anak saya kenapa-napa nih. Akhirnya begitu dia pulang sampai di rumah, rumahnya berantakan semua dan terlihat anaknya sudah terkapar bersimbah darah. Nah, di situ dia sadar, wah anakku aja ditumbal. Anakku aja ditumbal. Akhirnya si ibu itu stres. Sehingga dia menjerit, meratap, merontah, tidak terima bahwa anaknya jadi tumbal. Akhirnya timbul kegelisahan, ketakutan, dan menjadi sakit. Akhirnya dirawatlah di rumah sakit. Dia stres, dia depresi, dan dia tidak terima bahwa anaknya jadi tumbal. Akhirnya di rumah sakit dikasih obat penenang, timbul di dalam pikiran benak hati yang sangat dalam. Percuma harta saya banyak. Percuma saya nikmati semua, tapi ketidaknyamanan selalu saya dapat. Kegundah kegelisahan di hati saya selalu menguasai saya. Bahkan anak saya jadi korban. Penyesalan sudah tidak berarti. Penyesalan hanya sebuah penyesalan. Akhirnya dia menyadari bahwa perbuatan yang selama ini dia perbuat adalah sangat besar resikonya dan sangat menyusahkan hidup dia. Dia merasakan harta yang dimiliki tidak ada artinya. Akhirnya si ibu depresi terus, depresi. Tiba-tiba datang bisikan. Karena dia tidak menyadari, karena kedepresian dia, tiba-tiba dia ambil pisau, ditusuklah lehernya sendiri. Akhirnya meninggallah si ibu itu. Dan setelah meninggal, apakah harta si ibu itu bisa menolong? Tidak. Apakah harta yang begitu banyak menyelamatkan dia? Tidak. Jadi untuk saudara-saudaraku semua, janganlah kita bekerja sama dengan jin. Karena bekerja sama dengan jin, konsekuensinya, resikonya adalah nyawa. Apalagi masuk ke pesugihan. Jadi mintalah kepada Gusti Allah. Minta keselamatan dunia akhirat. Kalau sudah kita di dalam rahmat dan lindungannya Allah, pasti Allah akan memberikan apa yang kita minta. Karena Allah adalah tempat meminta, tempat memuja, tempat memuji, bukan jin ataupun pesugihan. Jadi intinya untuk saudara-saudaraku semua, semoga konten yang kali ini bisa memberikan sebuah wawasan, bisa memberikan pelajaran. Jangan sampai kita terjebak kepada namanya pesugihan. Pesugihan adalah perjalanan yang sesat. Pesugihan adalah perjalanan yang sangat dilaknat oleh Allah. Pesugihan adalah perjalanan yang sangat tidak menenangkan hidup kita. Justru pesugihan akan menyusahkan hidup kita dunia wal akhirah. Demikianlah cerita singkat ini, semoga menjadi pelajaran untuk saudaraku semua. Kita minta kepada Allah, jangan selain Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.